Kalau sampai sekarang masih ini tahun kedua gue ya, berarti 2 tahun gue berjuang PTN, dan di tahun kedua ini gue malah gak berhasil, gue bener-bener ketolak semua PTN gitu. Kayak sedih banget, oi kenapa nih, ada apa gue bisa ketolak gitu, tapi kayak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Ngobrol Dulu Aja bareng saya, gue Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang pejuang PTN lagi nih. Waduh, gila. Rifki Maulana. Welcome, Rifki. Halo. Oke, kalau boleh tahu, lu udah nge-gap year berapa tahun sih? Setahun. Kenapa tuh? Kok gap year sih? Nggak dilanjutin, kenapa? Jadi gini ceritanya, jadi tahun pertama tuh kemarin gue lolos SBMPTN kan, gue lolos SBMPTN. Ini univnya gue sebut gak? Kalau nggak diserasa privasi ya sebut aja, nggak apa-apa. Nggak apa sih, sebenarnya disebut juga nggak apa-apa. Gue lolos di UIN Jakarta, jurusan sosiologi. Lolos SBMPTN tuh kemarin gue. Terus kenapa gue gap? Sebenarnya ini gap terpaksa gitu. Gue terpaksa gap year gara-gara kemarin itu ada masalah biaya. Ada masalah finansial keluarga gitu deh pokoknya, jadi yang mengharuskan gue nunda kuliah setahun kayak gitu. Sebenarnya gue nggak mau banget gitu, tapi mau gimana lagi, keadaannya kayak gitu kan, keadaan yang mengharuskan gue untuk nunda kuliah setahun. Sayang banget sih itu dilepasin loh, soalnya banyak di luar sana yang berlomba-lomba buat masuk PTN, dan lu dengan mudahnya gitu, bukan dengan mudahnya ya, dengan ada alasan juga sih. Ya sayang banget sih. Asal lo tau ya, gue sampai sedih banget gitu loh, kayak demi apa sih nasib gue seburuk ini gitu, cuma gara-gara biaya gue nggak kuliah. Padahal lo tau kan, belajar SBMPTN tuh nggak gampang gitu, susah kan. Terus kayak bener. Apalagi ditambah teman-teman gue banyak banget yang masuk PTN, terus gue ngeliat Instagram pada ngepost Wibon, terus gue kayak anjir harusnya gue juga kayak gini gitu kan. Tapi kayak ya udahlah, mau gimana lagi kan. Emang agak ini sih, agak sensitif ya kalau kita bahas Wibon di Instagram. Bikin sedih Pak, yang udah nggak usah dibahas loh. Gue pengen tahu nih, lu waktu itu milih jurusan sosiologi kenapa sih? Apa karena relate sama jurusan SMA lu? Jadi gini, dulu tuh waktu gue tahu tentang perguruan tinggi, itu pas SMA kan, gue tahu tentang SNMPTN, SBMPTN segala macam tuh gue baru tahu SMA. Terus waktu kelas 10 gue belum tahu gue mau ambil prodi apa, tapi gue udah tahu gue mau nerusin kemana. Gue tuh pengen banget UI gitu. Gue tuh UI garis keras banget, asal lo tau ya, gue tuh UI garis keras banget. Karena itu cita-cita gue dari kecil. Tapi gue belum tahu waktu kelas 10 gue mau ngambil prodi apa. Nah waktu kelas 11 gue tertarik sama HI karena gue suka banget belajar bahasa Inggris. Terus gue juga suka banget kayak belajar sektor-sektor kehidupan negara tuh gue suka banget gitu. Gue suka banget ngepoin kehidupan negara-negara itu, gue suka banget gitu kan. Cuma gue ngerasa basic skill yang gue punya untuk HI itu belum ada apa-apanya gitu loh. Jadi kayak gue minder duluan. Apalagi HIUI tinggi banget kan, lo tahu itu udah paling tinggi sesosum tuh HIUI gitu kan. Sementara kayak gue orangnya realistis gitu loh, gue tahu apa yang cocok sama gue gitu. Terus pas gue ngerasa HI gak cocok sama gue, akhirnya HI gue tinggalin. Terus gue cari jurusan yang sedikit-sedikit mirip sama HI, ya walaupun jauh sih sebenarnya, gak mirip-mirip. Gue ambil sosiologi kayak gitu. Terus kebetulan juga waktu di SMA gue emang unggul di pelajaran sosiologi sih, jadi kayak ya udahlah terusin aja pas kuliah gitu. Kayak gue ambil sosiologi. Terus waktu di SBM, pilihan pertama lu apa? UI? Sosiologi UI, kedua sosiologi UIN. Yang keterima UIN ya? Iya. Oke, gede dong itu, apa namanya? Skornya gede dong. UTBK pertama 550 kalau nggak salah deh gue. Gue nggak sampai 600 kok, 550 doang. Iya, lumayan lah segitu, nggak kecil-kecil amat, tapi nggak... Iya, udah. Iya, sedang. Dan berjuang untuk masuk PTN itu gue juga sempat ngerasain susahnya minta ampun sih, nggak gampang gitu, nggak segampang yang orang lain pikirkan gitu. Kalau untuk Rifki sendiri nih, berjuang untuk PTN ini berapa lama sih? 2 tahun kah? Atau setahun? Atau 3 tahun? Kalau sampai sekarang masih ini tahun kedua gue ya, berarti 2 tahun gue berjuang PTN, dan di tahun kedua ini gue malah gak berhasil, gue benar-benar ketolak semua PTN gitu. Kayak sedih banget, oi kenapa nih, ada apa gue bisa ketolak gitu. Tapi kayak ya udah. Iya, SBM kemarin waktu hari Jumat tuh banyak banget yang bikin SW sih, banyak yang bikin story gitu. Gue diterima dong gitu. Ada juga yang nggak diterima. Waktu kemarin SBM milih prodinya sama? Enggak. Gue milih administrasi fiskal UI sama akuntansi UPN. Jauh banget kan?
jauh banget dari sosiologi tuh jauh gitu. Kenapa gitu? Kenapa milihnya gitu? Jadi gini, sebenarnya tuh dari SMA, gue pengen banget ambil kuliah yang berbau ekonomi gitu. Cuma waktu SMA, 2 tahun di SMA gue kelas 10 sama kelas 11, gue dapet guru ekonomi yang cara ngajarnya tuh gak cocok sama gue. Dan gue baru dapet guru yang cara yang ngajar cocok itu sama gue tuh waktu kelas 12. Terus emang salah gue juga sih, gue gak berusaha untuk belajar sendiri gitu kan. Udah kayak nyerah aja, kayak aduh susah banget nih ekonomi, gak bisa gitu. Akhirnya gue kayak sosiologi lah gitu. Kayak gitu, terus gue sempat nyesel sih. Nah terus pas kemarin gap, gue mikir kan, wah gak bisa nih kayak gini. Akhirnya gue pelajari pelan-pelan dan ternyata ekonomi seru banget. Gue jadi suka banget ekonomi, parah. Jadi suka banget sama ekonomi itu gimana caranya gitu? Apa dari pembelajaran yang lo lakuin gitu? Iya, dari materinya, terus juga kan gue kan belajar dari kayak video learning gitu kan. Gue gak usah sebut ya gue belajar dari apa, pokoknya ada dari kayak aplikasi buat belajar gitu. Terus pas gue buka materinya, gue pelajari pelan-pelan tuh emang asik banget, seru banget. Dan gue kayak nyesel gitu pas SMA kayak gak belajar bener-bener ekonomi gitu. Karena emang asik gitu materinya. Berarti peran seorang pengajar itu penting banget ya, supaya anaknya itu paham atau enggak gitu. Iya, penting banget sih menurut gue, karena gue tuh selalu dapet quotes, anjay. Kayak, lo sukain dulu gurunya, baru sukain mata pelajarannya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah suka sama gurunya, otomatis pelajarannya tuh pembelajaran tuh pasti gampang gitu. Kan ada yang ada namanya guru killer ya, yang dibenci sama semua siswa. Itu gimana tuh cara mahan pelajarannya kalau iya gitu lah. Gue kayak gak peduli sama guru killer sih. Gue tuh lebih peduli gimana dia menyampaikan materinya gitu loh. Maksudnya bisa diterima nggak kalau killer? Nggak killer tuh cuman kayak sifat gak sih? Maksudnya gue tuh lebih kayak triknya dia ngajar siswa tuh kayak gimana gitu. Enak gak? Bisa diterima sama siswanya nggak? Kayak gitu sih kalau gue. Oh iya, penyampaiannya sih, gue setuju. Tapi dari yang kasus lu tadi ya, kita harus belajar sendiri pun harus digarisbawahin sih. Nggak bisa kita menyalahi tenaga pengajarnya gitu karena dia tidak menyampaikan dengan baik. Tapi dari kitanya juga harus ada effort sih supaya kita mau paham akan sesuatu. Nah iya, itu bener banget. Kemarin SBM gagal. Terus mandiri gimana mandiri? Gue mandiri ikut 3, by the way, 3 PTN dan gagal semua. Gila, 3 PTN gagal semua. Iya, gue ikut SIMAK UI, gue ikut UPN Jakarta, terus gue ikut Undip. Kemarin banget gue baru ditolak Undip, asal tahu ya semua. Gue tahu sih, semalam jam 9 ya? Iya, jam 9 gue ditolak Undip. Gue udah kayak, wah Undip nih pasti nih dapet gitu. Enggak juga. Oh, gue kayak oke. Itu sakit banget sih, karena tahun pertama udah dapet tapi karena faktor keadaan jadi direlakan. Tahun kedua lu nyoba segala cara tapi tetap ditolak semua. Ya, sakit banget. Sebenarnya pas gue gap year, gue udah ada firasat buruk gitu, kayak gue takut gue nggak seberuntung tahun 2019 gitu. Karena gap year tuh bukan jalan terbaik gitu loh. Oke, lo punya waktu banyak buat belajar, tapi sumpah ya, lo bakal jadi orang yang naif kalau lo bilang gap year buat dipakai belajar doang. Nggak mungkin. Pasti ada males-malesnya, nanti lo main kesana kesini gitu kan. Nggak mungkin deh 1 tahun dipakai belajar doang tuh, nggak mungkin gitu. Kayaknya lo jujur banget ya. Untuk orang yang gap year di seluruh Indonesia pasti bakal ngelakuin hal yang sama kayak lo nih. Iya, pasti. Apalagi gap year tuh mentalnya rapuh, men. Mentalnya rapuh kayak gimana ya? Lo ditolak semua PTN, terus lo masih harus dituntut untuk berdiri tegak, untuk berjuang tahun depan gitu. Itu susah banget, anjir. Susah banget. Untuk bangkit dari... Susah banget. Iya, susah banget sih, bener. Apalagi cobaan tuh bakal datang kiri kanan nggak pernah berhenti gitu kan. Dan lo harus cobaan dan godaan ya, dan godaan. Itu bener banget. Berarti kemarin lu ngapain aja nih agenda yang lu lakuin gitu untuk ya persiapan PTN lagi lah? Pas gap year Pas gap year kemarin. Agustus September 2019 itu gue masa-masa kelam, gue terpuruk, kerjaan gue cuma nangis doang, kayak gue sedih banget deh, gue masih nggak terima nasib gue kayak gini. Terus sampai gue cabut ke Solo sama temen gue kayak oke, Jakarta bye gitu, gue pengen lepasin semua kepahitan gue di Jakarta. Akhirnya gue keluar kota, pokoknya itu Agustus September. Terus gue mulai belajar buat PTN itu bulan Oktober, gue mulai belajar tuh. Terus kayak, tapi sebelum itu gue juga masih drama gitu, sampai akhirnya gue ngomong sendiri di depan kaca. Gue sampai ngata-ngatain diri gue gitu, kayak lo ngapain sih kayak gini gitu, nggak ada gunanya. Maksudnya LTMPT nggak akan nungguin lo sampai lo bener-bener
sembuh gitu. LTMPT tuh nggak akan ngundur UTBK karena tahu lo terpuruk gitu. Akhirnya kayak ya udah lo bangkit aja lah gitu. Maksudnya ya sedih wajar gitu, tapi life must go on sih menurut gue gitu. Jadi akhirnya udah gue mulai Oktober, akhirnya gue sadar tuh bulan Oktober, akhirnya Oktober gue belajar. Dan pelajaran dan mata pelajaran yang gue pelajari di bulan Oktober tuh ekonomi. Gue inget banget tuh, Oktober 2019. Sampai sekarang masih ingat tuh ekonomi itu seluk-beliknya kayak gimana gitu ya. Iya masih inget. Gila, ekonomi tuh keren banget woy, seru banget. Gue sebagai orang yang nggak tahu satu apapun dari ekonomi kayak bingung gitu, ekonomi tentang apa gitu ya. Lu bisa jelasin nggak sih ekonomi itu tentang apa sih? Kalau di SMA ya, ekonomi itu tentang mikro makro. Tau nggak? Lu pernah dengar nggak? Iya, gue Mikro, ekonomi makro. Terus tentang akuntansi, terus tentang permintaan penawaran produsen dan konsumen, terus tentang perpajakan. Wow, itu seru banget sih. Terus tentang koperasi, gitu-gitu sih. Menarik sih. Cuman gue kurang tertarik kayaknya. Gue lebih ke teknik. Oh, lo anak IPA ya? Kagak, gue SMK sih, SMK teknik. Oh, SMK teknik. Gue serius baru pertama kali ketemu sama orang yang begitu emosional banget gitu. Apalagi ditolak, gue tahu sih rasanya ditolak, apalagi ya bucin mulai. Serius deh, gue nggak pernah sih sampai segitunya gitu. Dan orang-orang yang pernah gue temuin aja nggak se-emosional lu gitu. Kok bisa sih lu se-emosional gitu walaupun ya ditolak sama LTMPT? Karena udah keseringan ditolak kali ya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi kayak udah gue udah capek gitu. Jadi kayak udahlah, terima aja. Terus habis ini lu mau kemana? Mau ke swasta atau masih harus terus berjuang lagi nih? Gue apa ya? Gue belum diskusi sama orang tua gue. Belum ngobrol tentang gimana. Kalau misalnya nanti orang tua gue nyuruh kerja ya kayak gue kerja deh. Tapi kalau emang orang tua gue nyuruh gue kuliah ya gue di swasta. Kan nanti keputusannya gimana gue belum tahu, karena gue belum diskusi sama orang tua gue. Tapi dari keinginan lu sendiri pengennya terus jadi pejuang PTN atau ya udahlah swasta aja gitu? Gue sebenarnya pengen kuliah ya. Sebenarnya kayak no matter lo kuliah di mana, sebenarnya gue terima aja gitu. Yang penting gue mau kuliah banget gitu. Tapi kalau misalnya perihal tahun depan gue mau nyoba PTN lagi, belum ada kepikiran sih. Belum ada keinginan gitu. Tapi nggak tahu ya nanti ke depannya gimana. Kalaupun emang harus berjuang lagi ya apa-apa. Oke, dari kemarin kan ditolak terus tuh, lu nggak ada kayak udahlah, malas gue nggak usah kuliah kayak gitu? Enggak lah, gila. Enggak. Tapi tetap harus kuliah ya, walaupun ya lu dapetnya swasta gitu. Iyalah. Lagi pula gimana ya? Univ tuh cuma prestis doang gak sih, kayak cuma ditanya lo kuliah di mana gitu kan. Tetap aja nanti di dunia pekerja yang ditanya soft skill lo, terus kayak relasi lo ke orang-orang gitu kan. Jadi sebenarnya ya udahlah, alma mater mah nomor sekian lah gitu. Kalau gue sih gitu ya prinsip gue. Ya itu untuk bukan sebagian besar orang sih ya, itu bahkan sebagian kecil orang yang kayak gitu. Sebenarnya lebih kebanyakan kayak, gue doang di UI gitu. Jadi apa ya? Bukan bahan sombong sih. Ya, you know lah kayak gitu. Tapi fun fact ya, gue agak UI garis keras, tapi gue pengen masuk UI bukan karena emang prestis gitu loh ya. Prestis tuh bakal ngikut ketika lo emang diterima di UI gitu. Tapi tujuan gue emang bukan karena ditanya lo kuliah di mana gitu. Terus gue jawab kuliah di UI gitu. Gue gak kayak gitu. Gue pengen UI karena satu emang cita-cita gue. Terus kedua, jurusan yang gue mau tuh cuma ada di UI deh kayaknya. Dan itu dekat sama rumah kan. Kayak gitu sih. Makanya gue pengen UI gitu. Ini kayak reminder juga sih buat kita semua, terutama gue diri gue sendiri, kalau udah masuk sebuah TN, jangan anggap itu adalah satu garis finish gitu. Itu adalah awal startnya lu mulai kehidupan lu di situ sih. Iya benar-benar banget. Terus teman-teman gue, alhamdulillah teman-teman SMA gue lumayan banyak yang keterima di UI. Terus mereka kayak ngasih wejangan ke gue gitu, kayak masuk UI emang susah gitu, tapi lebih susah lagi ketika lo survive di UI gitu. Karena ya UI, lo tahu kan, kampus Indonesia, terus kayak semua orang tuh datang dari mana aja gitu kan. Dan lo harus kayak adaptasi sama orang-orang, apalagi nanti lo culture shock segala macamnya gitu. Jadi lo harus bisa survive di sana gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang mudah sih semuanya nggak ada yang instan, semuanya itu butuh effort gitu. Iya benar. Survive-nya itu yang susah gitu. Karena nggak sedikit juga sih yang berhenti di tengah jalan karena udah ngerasa nggak kuat, udah ngerasa kayaknya salah jurusan, udah ngerasa salah kampus, ya ngerasa salah lah pokoknya, udah pada nyesel gitu. Banyak sih yang berhenti di tengah jalan karena banyak hal sih, dan itu
jadi reminder juga buat teman-teman semua, karena proses itu adalah poin utamanya. Jadi awal mulanya itu kita masuk ke sebuah PTN itu awal mulanya. Jadi itu bukan finishnya. Iya benar. Oke, abis ini lo mau kemana nih? Ada tujuan gak sih? Abis ini kayaknya gue mau belajar deh buat tahun depan, atau abis ini kayaknya gue mau nyari kerja dulu deh gitu, atau gimana? Kayak gue lagi mau nyari informasi tentang PTS lah, karena emang jujur gue nggak prepare buat PTS gitu. Jadi sekarang pas harus jemput PTS gue atau gue mau kemana gitu, atau enggak kayak mau nyari-nyari yang sekiranya bisa lah gue gunain dalam setahun ini, kalaupun emang tahun depan gue harus berjuang PTN lagi ya gitu. Tapi semoga sih gue menemukan tempat yang cocok sama gue, jadi gue kayak ya adalah gak usah nyoba-nyoba lagi tahun depan. Gue sih pengen kayak gitu ya, cuman kalau emang harus dicoba lagi ya apa-apa, jalanin aja. Iya, tapi lu nggak ini kan kayak nggak gengsi gitu, teman-teman lu pada masuk UI semua gitu? Enggak sih. PTN. Enggak. Tapi gue selalu sama teman-teman lu kayak ngasih jangan kayak gitu, teman-teman lu kayak ngedorong lu, support lu supaya lu terus bangkit gitu. Iya, alhamdulillah gue ditempatkan di circle yang emang suportif banget sih. Gue kayak bersyukur banget nih teman-teman gue yang selalu ngedukung, selalu ngebantuin. Bahkan waktu gue gap year, teman-teman gue kayak ngomong kayak gini, kalau lo butuh apa-apa, lo ngomong aja sama gue gitu. Sampai kayak gitu gue kayak wow, gila sih, keren banget. Iya, gue salut sih. Soalnya gue kan anak Bogor ya, gue nggak tahu tuh kalau dari bayangan gue anak Jakarta tuh kayak barbar gitu ya. Ternyata enggak gitu. Ternyata pemikiran gue salah gitu. Ya, dan emang keren. Di sini juga kayak gitu sih gitu. Gue aja sama teman-teman, gue kan udah baru lulus ya, sama teman-teman yang lain udah pada lost kontak, nggak lost kontak sih, cuman udah nggak kontekan lagi gitu. Jarang banget yang nanyain kabar kalau misalkan bukan gue yang nanyain gitu. Tapi dari cerita lo barusan itu kayak sedikit ngebuka pandangan gue gitu. Keren. Bahkan waktu pengumuman SBMPTN itu udah pada ngechat gue gimana hasilnya kayak gitu. Terus gue kayak, karena gue gagal kan ya, gue takut kayak mereka berekspektasi sama gue, karena kan gue emang belajar banget sih, maksudnya ya main-mainnya ada, tapi gue tahun kemarin emang dipakai buat belajar banget. Terus kayak gue takut mereka berekspektasi sama gue tinggi gitu, takutnya kayak wah ini orang udah belajar banget nih, kalau nggak lolos kayak gimana gitu. Makanya pas gue mau balesin juga, aduh gimana ya, takutnya ntar mereka kecewa sama gue gitu loh. Tapi mereka bilang kayak nggak apa-apa santai gitu. Kayak wow, gila sih, gue emes banget sama teman-teman gue, parah. Oke, salam nih buat teman-teman lo ya, dari gue Angga Hermawan. Siap. Oke. Gue lupa mau ngomong apa ya. Oh iya, gue mau nanya nih. Kalau emang bener ya tahun depan lu mau masuk PTN lagi, metode pembelajaran yang lu pakai itu bakalan sama nggak sih sama tahun kemarin? Sama aja sih, karena gue emang belajarnya kayak gitu. Jadi kayak gue nggak bisa ubah metode pelajaran deh, kayaknya emang kayak gitu belajar gue gitu. Mungkin yang bakal gue ubah konsistennya gue sih, karena kemarin gue emang kurang konsisten, kayak bahkan kemarin kan juga kan gue emang lagi masa-masa terpuruk gitu kan, kayak belum bisa nerima kenyataan gitu. Tapi kalau sekarang kayak udah lebih tegar, jadi mungkin konsistennya mungkin lebih dapet kali tahun ini kalau emang gue harus coba. Terus suka ini nggak sih kayak bikin schedule gitu, scheduling buat jadwal belajar gitu, sehari misalnya 5 jam gitu, kayak gitu nggak sih? Oh iya, kemarin gue waktu itu gue start belajar tuh dari jam 1 siang, kelar belajar tuh bisa jam 3 pagi. 1 siang sampai jam 3 pagi itu waktu yang optimal bukan sih? Iya, tapi itu kepotong-potong, nanti gue kepotong makan, gue kepotong sholat, gue kepotong mandi, segala macam gitu. Jadi ya, ada nonton gimana? Iya, jadi ada nggak efektifnya tetap. Nanti belum nyokap gue minta tolong segala macam kan gitu. Jadi kayak tetap ada nggak efektifnya gitu. Tapi waktu yang optimal buat belajar tuh bukannya dari pagi hari ya, jam 7 sampai tadi istirahat lagi jam 12 gitu. Ntar jam 2 sampai jam 3 itu waktu kita untuk tidur, atau ya tidur siang gitu, istirahat lah, baru lanjut lagi jam 3 sore kan, kalau nggak salah sih gitu sih yang gue tahu. Nah, harusnya kayak gitu kan. Cuman karena gue baru kelar belajar jam 3 pagi, gue tidur kan otomatis kayak subuh. Gue baru tidur, jadi gue paginya gue tidur tuh, nanti gue bangun siang gitu. Lo ini gak sih kayak lebih suka tidur larut atau bukan tidur larut, tidur malam atau bangun malam? Tidur malam atau bangun malam? Gue lebih suka tidur malam. Gue pernah dapat quotes kayak gini sih, kayak gimana ya kata-katanya ya, gue ngelihat orang
yang kerja sampai larut malam itu keren. Tapi gue ngelihat orang yang tidur lebih awal terus bangun tengah malam itu jauh lebih keren gitu. Jadi bangunnya tuh jam 1, habis itu dia dari situ mulai belajar gitu, mulai kerja, nyampe nggak tidur lagi gitu dari jam segitu tuh. Jadi circle pola tidurnya itu habis sisa tidur, ntar jam 1 bangun gitu deh. Menurut gue itu lebih optimal sih buat otak kita. Gue pernah coba kayak gitu kan, yang ada gue bangun-bangun pusing, jadi kayak nggak bisa nih gitu, nggak cocok di guanya. Iya benar-benar. Jadi transisi dari kitanya tuh penyesuaiannya agak susah sih. Iya, agak emang. susah. Iya, gue termasuk yang suka gitu sih, yang suka tidur malam kayak lo nih. Kita Iya. satu. Sama. Cuman Iya, kadang jadi malah jadi bad habit ya. Jadi malah susah tidur awal gue. emang bener sih. Jadi kayak puasa, bulan puasa gue pasti tidurnya malam mulu. Jadi tidurnya tuh habis subuh gitu. Wah, itu bikin habit guys. Iya, wah puasa gue kacau banget, tidurnya parah. Tapi kebawa sampai kehidupan sehari-hari nggak sih? Kebawa. Makanya sampai sekarang pun kemarin pas habis lebaran sempat berubah. Tidur gue sempat jam 10 gue udah ngantuk, udah tidur, terus bangun pagi, terus sempat jogging. Terus karena gue start begadang lagi, karena kan kemarin UTBK kan diundur. Terus habis lebaran kalau nggak salah, habis lebaran berapa gitu, tidur gue tuh udah baik. Terus karena UTBK, belajar lagi dong gue balik lagi ke tidur gue yang semula, jadinya hancur lagi sampai sekarang dan nggak balik tidur gue. Nah ini nih, untuk prosesnya aja sebelum masuk PTN ya itu udah kayak gini. Apalagi gimana kalau kita udah masuk PTN itu tidurnya makin hancur lagi nggak sih? Iya, parah. Kalau dari teman-teman lo, mungkin lo punya senior atau kakak kelas yang emang udah semester 3, semester 4 di kampus gitu. Mereka kayak gimana sih keadaannya gitu? Temen gue ada yang cuma tidur sehari 30 menit. Cutting. Terus gue ngebayanginnya kayak, woi, demi apa? Gue aja tidur kayak 5 jam aja masih ngantuk-ngantuk gitu. Masih berasa kurang ya 5 jam ya? itu orang atau robot itu kayaknya 30 menit itu bukan waktu yang optimal gitu buat kita ngembaliin energi lagi gitu. Iya, makanya kayak wah gila sih. Segitu kuatnya effortnya gitu, segitu kerasnya perjuangannya gitu. Gue salut sama mereka yang emang kuliahnya tuh benar-benar niat gitu, emang bukan sekedar gengsi atau apalah gitu. Oke. Untuk penutup nih ya, lo ada enggak sih kayak pesan gitu buat para pejuang PTN yang emang tahun ini sayang banget belum lolos ya, kayak lo gini ya. Ada nggak sih yang mau lo sampaikan buat mereka? Kalau gue sih selalu nanamin diri gue ya. Awalnya, misalnya buat kalian semua yang emang gagal, terus emang pengen gap year, gue kasih applause banget sih buat kalian semua. Karena gue tahu gap year tuh susah, men. Dan lo masih mau berusaha tuh kayak, keren banget gitu. Awalnya gue mikir gap year tuh orang-orang yang dapat nasib buruk gitu kan. Terus ternyata gue dikasih sama orang, gap year tuh keputusan gitu. Gap year tuh keputusan, jadi bukan kayak Allah ngazab lu gitu, enggak gitu. Gap year tuh keputusan terbaik buat lo. Kayak lo dikasih kesempatan untuk jauh lebih baik dari tahun sekarang gitu. Itu keren banget sih. Terus apa lagi ya? Kalau gue sih punya prinsip duit sih, doa, usaha, ikhtiar, tawakal sama dengan sukses. Kayak gitu sih gue. Jadi kalau misalnya lo udah doa, lo udah usaha, udah lo tinggal ikhtiar sama tawakal aja gitu. Insya Allah kesuksesan bakal ngikutin lo gitu. Terus lo jangan pernah juga nganggap kalau gagal tuh kayak akhir dari segalanya gitu. Gagal tuh awal dari segalanya, dan lo jadi dapat pelajaran kalau hidup tuh nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Hidup tuh butuh effort, hidup tuh butuh jatuh bangun gitu. Santai aja gitu. Maksudnya PTN juga nggak ditanyain di akhirat kan, lo di mana juga nggak ditanyain di akhirat gitu. Jadi santai aja, santai. Ini kayaknya dari gap year tahun lo kemarin ya, lo sering bacain quotes gitu, sering baca motivasi. Sebenarnya itu balik lagi ke diri lo sendiri kan, kayak tahun kemarin lo terpuruk banget gitu kan. Iya, gue gimana ya? Gue baru pertama kali dalam 18 tahun gue hidup, gue bener-bener mental gue jatuh banget tuh kemarin. Baru pertama kali gue dalam hidup 18 tahun di dunia, itu baru kali itu. Makanya gue kaget banget kayak, woi, demi apa sih gue kayak gini gitu. Tapi karena gue dapet hikmahnya, gue dapet pembelajarannya, gue tahu cara ngatasinnya gimana. Jadi kayak sekarang pas gagal jadi kok, oh ya udah gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu bisa bikin bisa memotivasi orang lain gitu, biasanya saya gitu sih. Dan lu barusan udah membuktikannya. Oh yes. Salut.
Tapi emang Padahal gue gagal ya. Padahal gue gagal tapi satu yang ngasih tau orang gitu. iya gitu. Lu gak tapi lu sosok ngasih tau orang gitu. Tapi emang sih kalau emang tahun ini kita belum dapat, di tahun depan pasti dapat yang lebih baik lagi. Iya, benar. Insya Allah sih. Gue selalu khusnuzon kalau sih kayak Allah tuh nggak mungkin kayak ngasih sesuatu yang buruk buat hamba-hambanya gitu. Apalagi lo udah usaha keras, lo udah doa, lo tinggal nikmati aja proses lo gitu. Mungkin emang gak dikasih sekarang, tapi kan lo mana tahu ke depannya kayak gimana kan. Iya. Tinggal Allah yang ngasih, yang ngambil alih kehidupan lo gitu. Emang kan usaha itu nggak mengkhianati hasil kan. Lu udah usaha sejauh ini pasti hasilnya bakalan setimpal sama apa yang lo lakuin. Jadi tenang aja, santai, tinggal tawakal. Santai. Hidup tuh dibawa santai aja, main hidup cuma sekali. Itu kayaknya berbanding terbalik dari wajah lo sama hati lo tuh kayak beda banget gitu ya. Oh, kelihatan ya? Kelihatan dong, gue ngerasain soalnya. Iya, padahal gue sekarang mikir, aduh gue mau kemana gitu kan, gue ketolak. Tapi itu foto tegar. Iya, tapi kelihatannya ceria banget gitu ya, kayak nggak ada beban gitu. Padahal gue nggak tahu nih gue mau kemana gitu. Gue nggak tahu gue harus ngomong orang tua gue kayak gimana gitu. Tapi dia enjoyin aja. Iya, enjoy aja bro. Semua pasti ada jalannya. Oke Rifki, thank you banget nih udah mau podcast lagi bareng kita. Ya semoga lu udah nemuin lah secepatnya tujuan hidup mau kemana abis ini. Semoga lu sehat-sehat terus, dapat hasil yang terbaik dari Allah. Ya pokoknya semangat terus untuk kedepannya, oke? Thank you juga ya udah dikasih kesempatan buat sharing-sharing. Iya, semoga teman-teman semua ngambil manfaatnya ya, yang buruknya jangan diambil. Iya, benar. Oke, tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Herman pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.